ada seorang perempuan dari Indramayu yang kemudian berhasil kabur dari Cina dari jebakan quote unquote nih kayak pengantin pesanan lah kurang lebih kayak gitu ya. Wah, baru denger lagi tuh gua. Nah itu dia, ini tuh lagi rame. Sebenarnya kasus ini bukan kasus yang pertama karena sudah sering kali terjadi. Nah tapi kali ini karena kebetulan dia berhasil kabur, kita tuh pengen tahu tuh kejadiannya seperti apa, kronologisnya gimana, dan apakah memang betul pengantin pesanan itu tuh sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Nah, kita langsung ngobrol sama reporter kita, langsung dari Detik Jabar gitu ya, ada Kang Sudedi Rasmadi. Selamat pagi Kang Dedi. Selamat pagi, Aryo, Indi, dan Detikers. Pagi Kang Dedi, itu meni sebelahan sarang jemurannya. Kang Dedi kumaha damang? Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah, berarti Indi, sehat. di tempatnya Kang Dedi sekarang lagi cerah cuacanya karena Iya. akhirnya ngejemur di depan. Betul. Kang Dedi, Jabarnya di mana ini kalau boleh tahu Kang? Di Kabupaten Indramayu. Indi. Kabupaten Indramayu ya. Apakah dirimu sedang berada di area tempat tinggal dari sang perempuan pengantin pesanan ini, Kang Dedi? Betul, Aryo. Saat ini saya sudah berada di kediaman korban ya, pengantin pesanan ini yang pada hari Minggu kemarin berhasil kabur dan kembali ke tanah air dari Cina atau dari jeratan suaminya tersebut. Oke, Aryo. Kang Dedi ini kalau tadi kan saya bilang ya saya baru denger nih ada lagi istilah pengantin pesanan gitu. Kang boleh diceritakan nggak sebetulnya tuh apa sih yang terjadi sama korban ini dan mungkin boleh diceritakan terkait tentang pengantin pesanan ini karena kan sampai harus ke negeri Cina Kang, silakan. Betul. Sebenarnya ini terjadi sejak tahun 2024 kemarin. Ini bahwasanya korban itu mendapat pesan singkat dari salah seorang yang memang warga negara Indonesia juga dari melalui media TikTok. Itu dari situ diminta untuk perkenalan singkat dan jika ada kecocokan dan sebagainya. Intinya ada komunikasi di sana dan kemudian komunikasi itu berlanjut melalui WhatsApp. Itu sekitar bulan Oktober itu. Singkatnya dengan adanya iming-iming dan sebagainya, Aryo, Indi, korban memang kepincut istilahnya seperti itu karena ada iming-iming dan sebagainya. Kemudian korban bersedia menikah secara siri ya dengan pria yang asal dari negara Cina itu dengan mahar sekitar 45 juta itu, tapi 5 jutanya katanya dipotong untuk perekrut itu, Indi, Aryo. Untuk agennya begitu Itu ya Kang? Betul, itu pernikahan itu terjadi dilakukan di 6 Desember 2024, Indi. Nah setelah itu, Indi, kemudian korban karena sudah ada ikatan dengan pria asal Cina itu, kemudian dibawa ke Jakarta, tapi berselang beberapa hari pria tersebut kembali ke negara asalnya yaitu di Cina. Dan tidak lama korban ini juga diminta oleh suaminya untuk segera menyusul. Akhirnya dilakukan juga oleh korban. Namun disinilah nanti korban mengalami perlakuan yang memang tidak mengenakan, yaitu ya Indi dan Aryo. Bahwasanya selama sebulan hidup di sana pria tersebut atau suaminya itu tidak memberikan nafkah secukupnya atau juga tidak layak bisa dikatakan seperti itu karena selama sebulan itu korban hanya diberikan bahan makanan secukupnya, itu pun ada dimakan oleh berdua itu. Oke. Tapi juga ketika meminta untuk kirim ke orang tua dan sebagainya itu tidak diizinkan seperti itu. Tapi apakah ada tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan sang pria tersebut kepada istrinya? Sejauh ini belum ada laporan tersebut, ini dan Aryo, namun dengan kondisi tekanan psikis mungkin ya, jadi korban tidak merasa dirugikan atas pesanan menjadi pengantin atau istri dari pria asal Cina itu. Lalu boleh tahu nggak Mas gimana ceritanya sampai bisa perempuan ini akhirnya kabur dan kembali ke Indonesia? Oke, karena dia terus-terusan mengalami kondisi demikian, Aryo. Jadi korban berinisiatif mungkin karena dulunya juga PMI ya, pekerja migran Indonesia di Taiwan. Kebetulan
dikabarkan itu korban memiliki teman di Taiwan, sehingga karena ada komunikasi nekat dan meminjam uang kepada temannya gitu. Akhirnya setelah suaminya bekerja di siang hari, kemudian visa dan sebagainya juga dokumen-dokumen kebetulan ada di tangan korban, akhirnya korban nekat keluar dari rumah dan kabur membeli tiket. Akhirnya pada Minggu 15 Februari kemarin pukul ya dini hari itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Oke, Kang Deddy mungkin aku tertarik dengan ini ya background story-nya dulu lagi, mungkin kalau kita bisa tarik lagi ke belakang, boleh tahu nggak sebetulnya perempuan yang jadi korban ini usianya berapa? Kemudian juga apakah mungkin sebelumnya ada semacam perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara dirinya si korban dengan pelaku, seperti misalnya memang semacam kawin kontrak gitu yang nanti akan dijanjikan uang bulanan berapa gitu uang jajannya. Terus tadi kan katanya ada nggak boleh kirim ke orang tuanya, apakah itu juga sebetulnya ada perjanjian bahwa dia tadinya uang yang didapatkan dari suaminya itu mau dikirimin sebagian ke keluarganya di Indonesia gitu yang kita tahu mungkin ujungnya pasti tidak sesuai kesepakatan gitu ya makanya sampai harus nekat si korban ini gimana caranya bisa pulang ke Indonesia lagi. Baik, Indri. Korban memang merupakan warga desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Korban berusia sekitar 22 tahun. Sebelumnya korban itu bekerja di Bali. Di Bali, kemudian mendapatkan pesan tersebut ditawari untuk menikah atau berkenalan dengan pria asal Cina itu. Kemudian karena spesifik tidak dijelaskan, namun pada saat menikah korban ini diberikan mahar ya sekitar 45 juta Iya, dengan yang tadi potongan ya. 5 juta tersebut itu. Namun tidak dispesifikasi apa alasannya terpikat ya atau minat dengan menikah dengan itu. Tapi yang jelas ininya kan mungkin ya karena pengen membantu orang tua di rumah dan sebagainya. Mungkin itu seperti itu. Iya, untuk Dan di luar ekspektasinya mungkin seperti itu. Betul. Karena jadi sampai saat ini sudah mencoba namun masih ada pemeriksaan dari pihak kepolisian. Ya itu nanti kita akan tunggu juga ya hasil pemeriksaannya seperti apa dan mudah-mudahan memang benar tidak ada kekerasan fisik juga ya karena sudah pasti ini mentalnya juga kena. Kang Deddy katanya juga ini pada saat tadi kita lihat gambarnya gitu ada penjemputan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta begitu dan katanya korban SP ini juga dijemput oleh perwakilan SBMI ya gitu. Dan bagaimana kondisi pada saat pertama kali tiba ke tanah air nih? Apakah juga korban SP ini langsung mendapatkan bantuan medis atau langsung ada pendampingan psikologis? Ya, baik ini. Kalau secara detail memang korban ini datang terus kemudian dijemput oleh DPN SPMI yang ada di Jakarta. Kemudian memang tidak langsung diberangkatkan ke rumah ya di Indramayu. Akan tetapi korban ini melakukan trauma healing seperti itu Indi dan Aryo dilakukan oleh SPMI agar trauma-trauma yang karena 2 hari sebelumnya itu Indi mengaku bahwasanya korban tidak diberikan bahan makanan apapun di rumahnya. Mungkin karena kelelahan dan sebagainya sehingga SBMI memberikan pelayanan trauma healing kepada korban. Begitu ini. Oke, Kang, sejauh ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah akan mendalami juga seperti apa agen yang kemudian membantu untuk ibaratnya quote unquote mencomblangkan begitu ya antara memang si perempuan ini dengan orang Cina yang membeli atau ibaratnya kayak melakukan pernikahan persanan yang tadi lah ibaratnya gitu ya. Apakah kemudian akan diberlakukan juga hukuman kepada si pemilik akun TikTok tersebut, Mas? Oke, baik. Aryo, bahwasanya sampai saat ini pihak kepolisian unit PPA Polres Indramayu masih melakukan penyelidikan Aryo dengan memintai keterangan sejumlah saksi maupun korban. Namun dari beberapa laporan yang tadi dibantu oleh SBMI juga bahwasanya akan melaporkan perekrut ya karena indikasi TPPU itu kan salah satunya adalah adanya perekrut dan iming-iming seperti itu. Betul. Aryo dan Indri sehingga ini indikasi ke arah sananya lebih kuat dan dikabarkan ada 2 WNI yang menjadi incaran ini karena diduga kedua WNI itu menjadi penyalur atau perekrut ya yang selalu mencari calon korban di
Indonesia ya? Indramayu khususnya, betul. Oh, ya Aryo. karena kalau misalnya dilihat sendiri secara pattern-nya, ini tuh bisa mendekati sekali ke perdagangan manusia soalnya kan. Seolah-olah kayak menjual seseorang kepada pihak lain yang kemudian ya udah bisa dibawa ke negaranya dan lain sebagainya tanpa kemudian ada quote unquote kontrak-kontrak tertentu atau perjanjian-perjanjian tertentu gitu. Ini cukup membahayakan sebenarnya. Betul, Aryo. Sedikit informasi saja, Aryo, Hmm. bahwasanya selama 1 bulan, sekitar 1 bulan di kediaman suaminya di Cina itu, pengakuan dari SBMI ya, pengakuan korban melalui SBMI bahwasanya selain minimnya nafkah ya, pasokan pangan dan sebagainya, Ya. korban justru sering diminta selalu melayani gitu, hubungan suami istri begitu ini. Meskipun dalam kondisi sakit dan sebagainya. Oke, jadi Seringnya tidak ada alasan seperti untuk itu. menolak Tapi kami begitu belum ya, Kang? mengkonfirmasi, betul. Kami belum mengonfirmasi secara langsung kepada korban, tapi kabarnya seperti itu. Begitu Aryo dan Indri. Kang, tadi disebutkan kayaknya memang sering ada dari perempuan-perempuan Indramayu begitu ya. Boleh tahu nggak kalau di daerah Indramayu sendiri apakah jangan-jangan sudah biasa memang mungkin orang pergi ke luar negeri untuk entah itu untuk bekerja atau untuk seperti inilah Kang ada sampai kayak pernikahan pesanan gitu. Jangan-jangan maksudnya emang udah biasa ada pergi-pergi merantau ke luar negeri jauh begini tapi mungkin baru sekarang ada kejadian yang sampai terpaksa pulang karena mungkin terserang psikis dan juga fisiknya gitu Kang. Ya memang secara data juga kan di Kabupaten Indra banyak sekali pekerja migran yang memang ke luar negeri, baik pria maupun wanita, ataupun mayoritas itu kebanyakan wanita, Aryo dan Indri. Mereka mayoritas bekerja sebagai ibu ART ya, asisten rumah tangga di luar negeri, baik di wilayah Taiwan maupun Hong Kong. Bahkan tidak sedikit kabarnya Indri dan Aryo, beberapa wanita yang memang pergi ke wilayah Timur Tengah yang notabene sampai saat ini kan masih belum bisa dibuka. Begitu Aryo dan Indri. Ya. Hmm. Kang, tapi sempat nggak sih ngobrol sama si perempuan ini gitu ya? Atau mungkin mendapatkan keterangan, apakah apa awalnya motivasi dari perempuan ini untuk mengikuti pernikahan pesanan ini nih, Kang? Ya baik ya. Kita belum mendapatkan konfirmasi itu Oke, Aryo dan Indri. ya. Oke, nggak Tapi apa-apa. memang karena ada iming-iming tersebut, dipastikan karena memang desakan ekonomi dan sebagainya, Iya. dipastikan seperti itu. Ya karena faktor ekonomi ya. Sebetulnya kita mungkin kalau ada kesempatan untuk ngobrol kan pengen tahu juga apakah memang secara mental udah siap pengen buat nikah juga gitu ya. Karena Hmm. kan ini selain mungkin nanti dapat nafkah, tapi ini bukan cuma kerja aja seperti misalnya jadi ART gitu. Kalau ini kan ada embel-embel pasangan menikah begitu ya atau jadi Tapi pengantin. ya itu, berarti kita harus mulai jeli juga bahwa pernikahan itu bukanlah sebuah solusi untuk kemudian menjadi kaya atau memiliki uang tambahan begitu Mhm. ya. Karena ibaratnya kalau mau punya uang ya kerja gitu, bukan kemudian ya melakukan pernikahan seperti ini. Ya. Karena ini ujung-ujungnya ya akan diperlakukan semena-mena ibaratnya. Kita nggak pernah tahu juga Betul. akan diperlakukan seperti apa, apalagi dibawa ke negara orang gitu. Betul sekali ya. Kalau gitu terima kasih Mm-mm. banyak Kang Dedi, mudah-mudahan nanti mungkin kalau, korbannya, tetehnya ini udah berangsur pulih gitu ya, nanti bisa digali lagi informasi lebih lanjut karena tentunya ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua. Apalagi tadi mengingat mungkin ya Indramayu ini adalah salah satu, kampung penghasil TKI gitu ya yang terbesar gitu ya, ini kan bisa jadi pelajaran untuk orang-orang di sekitarnya juga supaya lebih hati-hati lagi kalau mau ada kerja ke luar negeri atau mungkin mau tinggal di luar negeri dan mengadu nasib di sana juga. Terima Kang, atur kasih. nuhun ya Kang. Salam buat Terima kasih Indri, korban Aryo. begitu ya. Mudah-mudahan Ya. diberikan Kekuatan. healing dari traumanya dan kemudian bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Sampai jumpa. Siap.